model-model money game itu berkembang luar biasa karena menjanjikan return atau pengembalian yang sangat fantastik. Anda nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal ajak orang, robot yang kerja dan sebagainya, dan wah, Anda bisa dapat untung gede, ya. Tetapi seringkali berakhirnya tragis, ya. Mungkin Anda masih oke, tapi seringkali teman Anda, keluarga Anda yang Anda ajak, ya, mereka sudah taruh duit, duitnya nggak balik, malah hilang, ya. Atau yang ketiga, yang seringkali juga saya ketemu adalah, Pak, saya ini bentar lagi udah mau pensiun, ya, udah usia pensiun. Kayaknya invest saham nggak cocok deh buat saya, apalagi sudah udah mau pensiun, ya, rasanya waktunya udah nggak panjang dan segala macam. Halo Bapak Ibu, ini saya tidak ingin mendiscourage Anda, saya justru ingin memberi Anda semangat. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu umur manusia, ya. Umur kita ada di tangan Tuhan. Jangan membatasi umur kita. Wah, kalau saya udah pensiun, berarti umur saya tinggal sedikit lagi. Halo, jangan. Itu nanti ada di alam bawah sadar justru makin cepat, ya. Padahal saya percaya, ya, Anda lihat Warren Buffett kemarin di bulan Agustus beliau berusia 91 tahun, luar biasa, ya. Dan saya cerita sedikit juga, beliau mulai investasi saham dari usia yang sangat muda, ya, sekitar 11 atau 13 tahun. Dari remaja beliau investasi saham, ya. Dan baru umur 50 tahun dia baru kaya dari saham. Jadi kalau Anda lihat secara sekilas, katakan dia umur 13 tahun dia baru mulai investasi saham. Umur 50 tahun dia baru kaya, berarti dia menempuh perjalanan 37 tahun, ya, waktu yang tidak singkat, ya. Ini harusnya buat pembelajaran bagi Anda yang seringkali pengennya kaya cepat, ya, pengennya dan seringkali yang panas-panas tai ayam yang cuma seminggu, 2 minggu atau sebulan, 2 bulan, kemudian gampang sekali pindah ke investasi yang lain, ya. Warren Buffett memulai dari usia yang sangat muda, tapi dia tetap disiplin, tetap konsisten, ya. Bahkan dia mulai jual koran, jual macam-macam, ngumpulin duit sedikit demi sedikit sampai dia bisa menjadi salah satu orang terkaya. Dan Bapak Ibu, sejak umur 50, ya, beliau selalu menjadi orang terkaya di dunia sampai hari ini, 91 tahun, 41 tahun. Itu perjalanan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas, ya, kita nggak pernah tahu umur manusia, Bapak Ibu, ya. Seandainya Tuhan kasih Anda umur sampai 90 tahun, kalau Anda mulai di usia 50, Tuhan kasih Anda sampai umur 90, ya, amin kan? Kita semua pengen panjang umur kan? Ya. Setidaknya ada 40 tahun waktu Anda untuk Anda bisa berinvestasi. Dan mungkin ini, ya, Bapak Ibu, saya bertemu dengan beberapa orang atau saya kenal sama beberapa orang yang justru usianya, umurnya tambah panjang ketika mereka investasi saham. Anda sebutkan, ya, saya sudah sebutkan Warren Buffett, Mr. Edward Lee itu sudah hampir 70 tahun, atau Anda yang kenal Lo Keng Hong, ya, di Indonesia udah 60-an tahun, rambutnya udah putih semua. Nah, itu contoh-contoh mereka yang investasi saham tapi usianya panjang, ya. Saya sampai curiga jangan-jangan dengan berinvestasi saham orang bisa panjang umur, ya. Jadi buat Anda yang pengen panjang umur, nah, mari kita investasi saham. Oke. So, belum ada penelitian ilmiah sih. Oke. Baik Bapak Ibu, malam hari Bapak Ibu saya ingin Anda bisa menjawab 2 pertanyaan ini, ya. 2 pertanyaan ini menurut saya sangat penting yang bisa membuat Anda bisa tetap setia, disiplin untuk bisa terus-menerus investasi saham atau nabung saham, ya. Pertanyaan itu adalah, yang pertama adalah, kenapa sih Anda harus investasi, ya? Mungkin pertanyaan ini kalau Anda tanyakan ke saya 10-20 tahun yang lalu, saya selalu berpikir bahwa investasi itu untuk orang kaya, untuk yang kelebihan, yang duitnya udah banyak, udah nggak berseri. Mungkin itu investasi buat mereka. Tetapi kenapa Anda perlu investasi? Ya, buat Anda personal, Anda harus bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, kenapa harus saham, ya? Karena saat ini, di zaman sekarang ini, ada begitu banyak pilihan investasi. Kenapa harus di saham? Nah, Bapak Ibu, malam hari saya berharap dari paparan saya, semoga Anda bisa benar-benar bisa menjawab 2 pertanyaan ini, sehingga ketika Anda mulai melakukan perjalanan Anda dalam investasi, Anda mantap, ya, tidak gampang tergoyahkan, tidak panas-panas tai ayam, cuma nabungnya seminggu atau sebulan, kemudian berhenti dan sebagainya, karena sayang, ya. Oke, mari kita mulai, ya. Kenapa perlu investasi? Nah, Bapak Ibu, salah satu pakar keuangan dunia
Mr. Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, suatu saat dia berkata begini, "It's not how much money you make." Bukan seberapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan, but how much money you keep. Tapi berapa banyak yang bisa Anda sisihkan, and how hard it works for you. Dan uang yang Anda sisihkan ini bekerja keras buat Anda. Ya, dulu saya berpikir, kenapa Robert Kiyosaki bilang, "It's not how much money you make." Bukan soal seberapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan. Ya, karena saya berpikir, ya, di dalam hati saya berpikir bahwa ini pandangan saya dulu, ya, bahwa satu-satunya cara untuk menghasilkan kekayaan atau satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, Robert Kiyosaki bilang bukan, ya. Yang ingin dikatakan oleh Robert Kiyosaki adalah bukan soal hanya menghasilkan banyak uang, tapi ada hal kedua yang penting adalah bagaimana kita bisa memanage keuangan kita. Nah, saya ambil contoh. Mungkin kalau Anda angkatan saya atau kurang lebih, Anda pasti kenal yang namanya Mike Tyson. Ya, Mike Tyson juara tinju kelas berat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika zaman keemasannya Mike Tyson, waktu dia umur 18-19 tahun 1980-an akhir atau tahun 1990-an awal, itu Mike Tyson kalau tinju, Bapak Ibu, itu jalanan bisa sepi. Kenapa? Karena semua orang pengen nonton. Ya, kenapa semua orang pengen nonton? Karena kalau Anda terlambat nonton, ya mungkin juga dulu TV belum banyak, ya. Anda kalau terlambat nonton, lawannya udah KO, ya. Lawannya cuma bisa bertahan 1-2 ronde. Jarang bisa bertahan di atas 3 ronde, ya. Dan saat itu menjadikan Mike Tyson sebagai petinju kelas berat yang paling kaya, ya. Bahkan saat itu dia mengalahkan legenda basket yang sangat terkenal, Michael Jordan. Penghasilannya luar biasa. Nah, waktu itu dia menjadi atlet paling kaya dan punya penghasilan luar biasa sekali, naik ring bayarannya jutaan dolar. Nah, apa yang terjadi dengan Mike Tyson? Setelah dia pensiun, beberapa tahun kemudian, tiba-tiba dia dinyatakan bangkrut. Wah, dunia heboh. Kenapa? Bagaimana mungkin orang seperti Mike Tyson yang punya penghasilan jutaan dolar itu tiba-tiba bangkrut, ya? Nah, akhirnya orang mulai menyadari bahwa benar, ya, seperti kata Robert Kiyosaki, bukan seberapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan. Karena duit segunung pun, ya, kalau Anda setiap malam berfoya-foya, Anda segala macam, tanpa Anda bisa manage, ya, uang Anda juga bisa habis, ya. Nah, ini yang ingin dikatakan oleh Robert Kiyosaki, ya. Anda harus bisa manage uang Anda, bahkan Anda bisa menyisihkan untuk Anda investasi sehingga uang itu bekerja buat Anda, atau yang sekarang disebut sebagai passive income. Nah, kembali ke pertanyaannya, mengapa perlu investasi? Yang pertama, Bapak Ibu, karena ada namanya inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah begini, Bapak Ibu, ya. Seandainya, ya, uang, katakan Anda punya uang 100.000 ini, ya. Sadarkah Anda pasti tahu, tapi Anda sadar nggak, ya? Tahun 99, uang 100.000 ini bisa beli 40 kg beras. 40 kg beras. Karena harga beras saat itu 2.500 sekilo. Tahun 2009, 10 tahun kemudian, uang 100.000, uangnya masih sama, Anda hanya bisa membeli 18 kilo. Karena harga berasnya sudah jadi 5.500. Ini yang namanya inflasi. Dan 2 tahun lalu, 2019, harga sekilo itu sudah 11.500. Sehingga uang 100.000 Anda hanya bisa membeli 8,6 kilo. Ya, 10 kilo aja enggak. Anda lihat, ini lebih daripada 50%, Bapak Ibu, penurunannya. Ini yang namanya inflasi. Inflasi artinya uangnya sama, 100.000, uangnya sama. Kemampuan untuk membeli barang dan jasa itu semakin hari semakin berkurang. Atau kata orang biasa, rakyat biasa bilang, barang-barang naik, harga barang naik. Sebenarnya bukan barang yang naik, tapi terjadi inflasi. Atau saya ambil contoh yang lebih simpel, ya, buat emak-emak yang suka belanja di Alfamart atau Indomaret, ya. Tahukah Anda atau sadarkah Anda, uang 100.000 ini di tahun 98, itu Anda bisa beli satu keranjang, ya, tahun 98. 2005 tinggal setengah, 2013, apalagi sekarang, uang 100.000 Anda belanja ke Indomaret atau Alfamart,
itu tinggal beli 1-2 barang. Ini yang namanya inflasi. Sehingga Bapak Ibu, ya kesimpulan saya adalah, baca baik-baik. Ini yang bahkan saya sampai sebut ini sebagai golden rules ya. Kita baca bersama kalau bisa ya. Jadi jika income atau penghasilan Anda setiap tahun tidak bisa mengalahkan inflasi ya, maka sebenarnya Anda tambah miskin. Ya, baca dulu kita sama-sama ya. Nanti saya akan jelaskan. Jika income atau penghasilan Anda setiap tahun tidak bisa mengalahkan inflasi, ya inflasi itu rata-rata 10%. Ya, meskipun pemerintah bilang inflasi kita 3-4%, tapi buat kita rakyat, inflasi itu yang kita rasakan itu rata-rata 10% setahun. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengalahkan inflasi, maka sebenarnya Anda tambah miskin. Nah, kenapa saya berani ngomong begitu? Ya? Karena gini, saya jelaskan dulu inflasi. Misalnya pemerintah bilang, oh inflasi normalnya 3-4%. Ya pemerintah benar, tapi buat kita, misalnya contoh. Anda dari rumah pergi ke kantor, ya, Anda harus lewat tol. Ya. Nah, kalau harga tolnya naik, Anda kan nggak mungkin lewatnya cuma sebulan sekali. Ya. Anda sehari minimal 2 kali, ya, pergi pulang. Ya. Kemudian kalau sebulan, ya kalau katakan 20-an hari kerja, Anda tiap hari bolak-balik, artinya Anda bayar terus. Sehingga buat kita, pemerintah kan catatnya cuma sekali, naiknya cuma Rp500 atau naiknya cuma Rp1.000. Tapi kita pergi kena Rp1.000, pulang kena Rp1.000, bolak-balik, sehingga buat kita itu cukup besar. Atau contoh yang lain, kalau bensin naik, harga bensin naik, semua barang naik. Ya. Kalau listrik naik, semua barang naik. Nah kan kita butuhnya makan, butuh kebutuhan, ada banyak kebutuhan. Dan begitu naik, satu naik, ya komponen-komponen yang utama, listrik, bensin, tol dan segala macam, begitu dia naik, semua barang naik. Sehingga buat kita, rasanya semua barang naik. Ya, itu yang contoh yang pertama. Yang kedua adalah, ini secara kasat mata ya, saya suka ambil contoh ini. Zamannya kakek saya, memang lama, supaya Anda bisa lihat rentan waktunya. Zamannya kakek saya itu punya anak 12, Bapak Ibu. Mungkin dia dulu pikirnya kalau dia pensiun anak bulan pertama tinggal di anak pertama, bulan kedua di anak kedua ya. Anyway, dia punya anak 12, meninggal 2, jadi anak 10. Cuma kakek saya yang kerja, oma saya nggak kerja, ya gimana mau kerja ya, anak 10 gimana ngurusnya ya, saya juga bingung ya. Tapi semua bisa hidup ya, semua ya bisa lumayan bisa hidup dengan baik ya. Kakek saya yang kerja. Zamannya papa saya kerja, mama saya nggak kerja, anak 5. Itu semua bisa sekolah sampai kuliah ya, bahkan ada yang bisa kuliah ke luar negeri ya. Zamannya sekarang ya, zamannya saya atau zamannya sangkatan saya, itu kondisinya adalah papa mama kerja, 2 orang kerja, anak 2, Anda sudah pusing ya. Kalau Anda nggak punya penghasilan yang cukup ya, kalau Anda posisi manajer ke bawah, Anda pasti pusing ya. Karena kenapa? Ini yang namanya inflasi Bapak Ibu. Anda bayangkan setiap tahun selalu naik 10% dan sebagainya. Jadi kalau setiap tahun ya, income Anda, penghasilan Anda itu tidak bisa mengalahkan inflasi, Anda berjalan di tempat, itu barang-barang naik, itu membuat Anda semakin tertekan ya, apalagi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sekarang satu penghasilan udah nggak cukup ya. Suami kerja aja udah nggak cukup, harus suami istri, belum lagi kebutuhan lain dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kesimpulan saya adalah, jika income atau penghasilan Anda setiap tahun tidak bisa mengalahkan inflasi, maka sebenarnya Anda tambah miskin. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus cari penghasilan lain. Ada income yang lain dan sebagainya, supaya Anda bisa hidup dengan layak ya. Oke, itu yang pertama. Kenapa kita harus investasi? Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah dana pendidikan anak ya. Buat Anda yang belum punya anak, is okay ya, nggak ada masalah. Tapi begitu Anda punya anak, Anda akan merasakan bahwa ini uang sekolah, uang macam-macam, itu setiap tahun Anda mau daftarin anak Anda sekolah, SD, SMP, SMA, itu rata-rata setiap tahun itu selalu naik ya. Saya sendiri baru sadar ya, ketika saya punya 2 anak. Anak saya sekarang sih sudah SMP, tapi waktu anak saya
SD kelas 1 ya, sekian tahun yang lalu, waktu dia masuk ke sekolah nasional